Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patilers Indonesia untuk khususnya di kalangan pembibitan ya. Mohon maaf, udah lama sekali ya. Sudah lama saya tidak membuat konten tentang pembibitan. Selama ini yang saya dalami itu pembesaran. Karena singkat cerita saya dulu sempat membuat konten tentang tips-tips apa namanya, tips-tips pembibitan lele, dan sekarang kita akan kupas kembali. Berhubung cuaca sudah memasuki musim penghujan ya, musim penghujan itu biasanya peternak atau pengrajin lele, pembudidaya, pembibitan itu biasanya kebanyakan terjebak oleh tampilan dari pemilihan indukan, kemudian tampilan dari pokoknya tampilan dari fisik maupun bibit maupun indukan. Nah, yang pertama kita kupas tentang indukan. Indukan biasanya di saat musim penghujan itu identik dengan terangsangnya sel telurnya dari indukan betina itu, jadi terlihat sangat mencolok sekali. Mencoloknya seperti apa? Biasanya mereka terlihat lebih buncit dan seakan-akan itu udah gonat, padahal yang dia produksi itu masih sel telur muda, itu belum sempurna. Dan tips yang akan saya sampaikan saat ini itu tentang bagaimana caranya memilih indukan yang gonat ya. Nanti ada di season kedua. Yang sekarang kita kupas itu jangan sampai terjebak oleh penampilan indukan, karena biasanya indukan perutnya langsung buncit di kala musim penghujan. Dan di sini saya jelaskan, di saat musim penghujan itu ada air hujan itu mengandung hormon yang merangsang pertumbuhan sel telur ya. Jadi walaupun itu ikan, biasanya di saat musim penghujan itu tiba-tiba dalam hitungan minggu itu perutnya udah mulai kenceng-kenceng gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita paksa pijah, itu semuanya akan sia-sia. Sia-sianya kenapa? Karena bisa jadi itu sel telur muda itu kalau dipijah itu biasanya akan jadi prematur atau sering identik dengan ngampas gitu, ngampas kayak parutan kelapa gitu. Nanti hasil benihnya seperti itu. Nanti di kolam pembesaran pun dia itu nggak akan sempurna. 15% atau 10% pun kadang sulit untuk mencapai angka tersebut. Jadi saya saranin untuk ke semua pembudidaya, untuk menghasilkan hasil yang maksimal, bibit yang unggul, bibit yang berkualitas, buat saya nggak perlulah jenis apalah lah. Yang jelas yang perlu kita garis bawahi itu adalah benar-benar matang gonat, kemudian juga asupan nutrisi indukannya benar-benar tercukupi. Bukan hanya protein loh, kalau misalkan buat pembibitan itu biasanya induk perlu asupan nutrisi, susah banget ngomong, asupan nutrisi yang menunjang pertumbuhan sel telur. Seperti apa? Biasanya itu kita bisa manfaatin nutrisi hewani, jadi bukan mengandalkan pelet berprotein tinggi, karena itu sama sekali nggak ada hubungannya. Biasanya seperti apa, kayak limbah suike gitu kan, itu menunjang hormon banget, kemudian kayak keong, bekicot, dan lain sebagainya. Pokoknya asupan nutrisi hewani ya kawan. Oke, untuk sementara kita kupas tentang tips menghadapi musim penghujan ini dari segi indukan, pemilihan
indukan kalau kita teliti secara seksama itu minimal 2 bulan dari kempes, itu 2 bulan itu baru bisa dipijahkan, itu pun belum sempurna, bagusnya sih 3 bulan. Oke, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Salam Patilers Indonesia, jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe, dan juga nyalain loncengnya kembali biar kami tambah semangat bikin videonya. Sedikit berbagi tips untuk para petani lele baik di pembenihan maupun pembesaran. Salam Patilers Indonesia, Karwek Community, jangan lupa subscribe guys.